Selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Kitab Suci. Saya Pastor Fransiskus Ginting akan membawakan renungan hari ini, hari Rabu, 8 Juni 2022, Pekan Biasa ke-10. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Gereja Keuskupan Agung Medan menetapkan tahun ini sebagai tahun keluarga rahim panggilan. Gereja KAM menekankan bahwa panggilan untuk menjadi pastor, suster, atau bruder bermula dari keluarga, menjadi perjuangan bersama di KAM, mengingat bahwa hidup di jalan panggilan adalah hidup tidak menikah. Padahal bagi mayoritas masyarakat di wilayah KAM, menikah mungkin suatu keharusan. Atas dasar keharusan ini, maka kerap dilontarkan pertanyaan, bukankah kitab suci menganjurkan supaya manusia beranak cucu atau bertambah banyak? Kenapa pastor, suster, dan bruder tidak menikah? Jadi janganlah kiranya norma keharusan itu dilanggar dengan mengizinkan anak-anak dari keluarga menjadi pastor, suster, atau bruder. Ini menjadi perjuangan. Seolah-olah pastor, suster, atau bruder adalah orang-orang yang berada pada jalur yang tidak normal. Sungguh demikian. Injil hari ini mengetengahkan kepada kita tentang Yesus yang menyampaikan bahwa janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kehadiran Yesus bukan untuk menghilangkan yang seharusnya, tetapi menggenapi bagaimana yang seharusnya. Yesus menggenapi hukum Taurat itu dengan hidupnya. Dasar dari hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yesus melakukan itu, dan dia lakukan dengan sempurna. Dan orang-orang terpanggil itu dipanggil untuk mengikuti Yesus. Panggilan untuk sama seperti Yesus. Bukan keluar dari keharusan, tetapi dipanggil untuk menjadi sempurna. Tetapi kembali ke pertanyaan di awal. Apakah dengan tidak menikah seseorang menjadi sempurna? Seturut iman, kita percaya bahwa manusia diciptakan dan akan kembali kepada penciptanya. Kembali kepada pencipta berarti bersatu dalam persekutuan dengan Bapa di surga. Nah, ini menariknya. Dalam bagian lain Injil Matius, Yesus mengatakan bahwa di surga manusia tidak kawin dan dikawinkan. Semua manusia berada dalam relasi persaudaraan, kasih sempurna. Dengan demikian hendak digambarkan bahwa hidup seperti Yesus, tidak menikah, merupakan gambaran nyata kehidupan di surga. Itu berarti pastor, suster, dan bruder dipanggil untuk menghadirkan dengan cara hidup mereka
gambaran nyata kerajaan surga. Selaras dengan bacaan pertama hari ini dari kitab pertama Raja-Raja, Elia menyampaikan persembahan kepada Allah yang membuat hati manusia bertobat. Bertobat untuk mengasihi Allah dan sesama, sehingga seluruh rakyat Israel memujinya. Setiap orang hendaknya mendekat padanya dan tidak perlu lagi ada kebimbangan, sebab padanya ada kesempurnaan hidup. Yesus pun mengajak kita untuk mengikutinya tanpa kebimbangan, karena padanya ada kesempurnaan yang akan nyata lewat hidupnya. Kita tidak semua dipanggil untuk menjadi pastor, suster, atau bruder. Tetapi kita semua dipanggil untuk hidup sempurna melalui cara hidup kita masing-masing. Tuhan